Bab 002. Baik kalau begitu, Pak. Kami tunggu Anda di depan untuk membantu Saudari Widuri menyelesaikan administrasinya. 9. Oke. Saya akan segera ke sana untuk mengurusnya. Ditunggu ya, Pak. Saya tinggal dulu sebentar, mari. Suster itu pamit meninggalkan Widuri dan Bian berdua saja di sana. Widuri tak berani lama-lama menatap langsung pada Bian, sementara Bian tak lepas memperhatikan perempuan malang yang terluka parah karena tingkah barbar putranya itu. Kamu terluka karena diserempet oleh iring-iringan anak sekolah yang hendak tawuran, benar kan? Tanya Bian. Iya, Pak. Widuri menjawab tanpa mengangkat wajahnya. Maafkan saya, yang menyerempet kamu adalah anak saya. Widuri tercengang. Anak. Lelaki tampan ini sudah memiliki anak yang duduk di bangku SMA. Apa tidak salah? Saya akan bertanggung jawab sampai kamu benar-benar pulih. Saya harap, kamu nggak menuntut anak saya, sekarang urusannya sama saya. Kita selesaikan saja secara kekeluargaan. Iya, Pak. Terima kasih banyak sebelumnya. Bian rasa Widuri tidak akan membuat laporan untuk menuntut anaknya. Bian melihat Widuri adalah orang yang tenang dan tidak suka memanfaatkan keadaan. Mana keluarga kamu? Saya mau minta maaf sama keluarga kamu, tanya Bian. Saya sendirian di sini, Pak. Anda nggak perlu meminta maaf pada siapa-siapa lagi. Loh, nggak ada seorang pun yang datang untuk menemani kamu. Nggak, Pak. Bian tak habis pikir, ternyata Widuri hanya sendirian. Tak sengaja, Bian juga melihat sebuah tas cukup besar yang terletak di bawah ranjang. Bisa jadi itu adalah tas milik Widuri. Memangnya kamu dari mana dan mau kemana? Itu tas kamu. Bian jadi penasaran dengan sosok Widuri. Bian menggulirkan manik mata coklatnya ke arah tas Widuri. Iya, itu tas saya. Isinya. Apa kamu baru datang dari luar kota? Bukan begitu, Pak. Saya kebetulan lagi nyari rumah kontrakan. Latar belakang Widuri yang tidak begitu jelas malah membuat Bian merasa semakin penasaran lagi. Kamu belum punya tempat tinggal? Belum, Pak. Sebelumnya tinggal di mana? Tanpa sadar, Bian sudah bersikap seperti seorang wartawan yang terus menanyai Widuri. Widuri malah bingung. 10. Harus jawab apa? Apa perlu Widuri mengatakan semua yang terjadi pada Bian? Bahwasanya saat ini dia baru saja diceraikan oleh suaminya dan diusir tanpa jaminan apapun. Mungkin aku bisa minta bantuan sama orang ini. Siapa tahu dia butuh art baru di rumahnya. Ya, aku bisa manfaatkan ini untuk dapat pekerjaan baru, seenggaknya begitu, jadi aku nggak perlu repot-repot nyari kerjaan nanti. Pikir Widuri yang tak lantas menjawab pertanyaan Bian. Sementara Bian masih menyimak menunggu Widuri menjawab pertanyaannya. Gertak Bian dengan sebuah deheman. Iya, Pak. Kamu nggak jawab pertanyaan saya, kamu tinggal di mana sebelumnya? Bian mengulangi pertanyaannya. Saya. Ayo, Widuri. Jujur saja katakan semuanya. Pasti pria itu akan kasihan dan memberikan kamu sebuah pekerjaan. Suara hati Widuri berbisik dan mendorong Widuri untuk bicara jujur pada Bian. Apa kecelakaan tadi menimbulkan benturan keras ke kepala kamu? Tanya Bian agak kesal sekarang. Maksudnya, Pak. Kamu sepertinya kesulitan bicara, apa itu salah satu dampak dari kecelakaan itu? Oh enggak kok, Pak. Tidak ada benturan di kepala saya. Saat terjatuh, yang menopang saya adalah lengan kanan saya. Ya sudah, kalau begitu jawab pertanyaan saya. Saya nggak biasa nunggu jawaban lama kayak barusan. Bian malah mengomel. Dich, kok malah jadi ketus? Kenapa sih? Pria-pria yang aku temui semuanya pada nyebelin semua. Baru juga minta maaf, malah udah ketus lagi, padahal kan aku cuma gugup ditanya-tanya sama cogan semacam dia ini. Widuri ikut kesal tapi hanya berani menggerutu di dalam hati. Ya sudah, kalau kamu nggak bisa jawab, itu hak kamu. Saya cuma mau tahu aja, saat nanti kamu sudah dibolehkan untuk pulang sama pihak rumah sakit, saya harus antar kamu pulang kemana? Bian menurunkan nada bicaranya, tidak ketus lagi.
Sebelumnya saya tinggal di rumah mantan suami saya, Pak. Saya baru saja resmi bercerai, saya pergi dari rumah itu dan belum dapat tempat tinggal yang baru. Saya sudah nggak memiliki keluarga yang saya tuju. Jadi, saat nanti saya sudah diperbolehkan untuk pulang, Anda nggak perlu mengantar saya kemana-mana, biar saya pulang sendiri saja. Akhirnya Widuri menjawab. Dia menjawab dengan lugas dan lengkap sehingga Bian mengerti hanya dengan satu kali penjelasan saja. Bian cukup terkejut dengan latar belakang Widuri. Malang nian nasib korban tabrak lari anaknya ini. Tiba-tiba timbul rasa simpati di dalam hatinya. 11. Mantan suami kamu nggak memberikan kamu apa-apa. Nggak, Pak. Selama setahun menikah, dia lebih sering memberikan siksaan dan hinaan daripada nafkah. Bian tambah terkejut. Jawaban Widuri yang dibarengi dengan emosional terasa begitu dalam maknanya, sampai-sampai Bian bisa merasakan juga rasa sakitnya. Lebih seksama lagi Bian menatap wajah Widuri, dia menemukan beberapa bekas luka di dahi dan juga ada luka mendalam yang tersirat di sorot mata Widuri. Bian percaya kalau Widuri sedang tidak berbohong. Widuri sedang berkata jujur, Bian tahu itu. Maaf ya, saya nggak bermaksud untuk mengungkit itu, saya nggak tahu. Nggak apa-apa, Pak. Tadi Anda bertanya, makanya saya jawab. Kamu nggak perlu cemas, saya akan menyiapkan tempat tinggal buat kamu sepulang dari sini. Widuri menatap Bian, nyaris saja Widuri tak percaya kalau angan-angan yang tercipta di dalam benaknya beberapa saat lalu malah akan menjadi nyata. Kalau kamu butuh pekerjaan, saya juga akan mempekerjakan kamu di kantor saya. Bian menambahkan, kantor, ya. Ada beberapa divisi yang kekurangan staf pembantu, kamu bisa mengisi salah satunya. Maaf, Pak. Tapi saya nggak ada pengalaman bekerja kantoran seperti itu. Saya juga hanya memiliki ijazah SMA, rasanya saya nggak akan sanggup bekerja kantoran seperti itu. Widuri meragu. Nanti kamu di training dulu, gampang kok. Kalau memang Anda mau memberikan saya pekerjaan, berikan saya pekerjaan rumah tangga saja, Pak. Misalnya, di rumah Bapak kekurangan art, saya akan sangat bersedia jika Anda mau merekrut saya sebagai art baru di rumah Anda. Bian keheranan. Dia menganggap Widuri aneh. Mau diposisikan di kantor, Widuri malah minta dijadikan art. Itu pun kalau boleh dan kalau ada lowongan, kalau nggak ada juga nggak apa-apa, Pak. Maaf ya, saya lancang, ucap Widuri kembali menundukkan kepalanya karena malu. Bian menatap Widuri lebih intens lagi. Bian memperhatikannya untuk waktu yang cukup lama. Entah apa yang Bian cari dari sosok perempuan malang itu. Baiklah, nanti kamu pulang ke rumah saya dan langsung bekerja. Putuskan Bian tanpa pikir panjang. Benarkah, Pak? Ya, kalau memang kamu maunya begitu. Seketika senyum Widuri bermekaran dan menyentuh hati terdalam Bian. Sudah lama Bian tak melihat senyuman seindah itu, entah kenapa dia menemukannya lagi dari sosok Widuri di detik itu. 12. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Lengan saya akan segera sembuh dan saya berjanji akan bekerja dengan sangat baik di rumah Anda. Ditambah dengan semangat dan rasa syukur Widuri, pria penuh wibawa itu sampai dibuat stuck untuk beberapa detik lamanya oleh senyum semangat dari Widuri. Hari itu tiba. Setelah 4 hari menjalani perawatan di rumah sakit, Widuri sudah diperbolehkan untuk pulang. Dan sesuai rencana di hari itu, Widuri dibawa pulang ke rumah Bian. Sesampainya di depan kediaman Bian, Widuri tak bisa berhenti berdecak kagum. Rumah Bian berada jauh dari lingkungan yang ramai. Rumahnya memiliki akses jalan sendiri sekitar 100 meter dari jalan utama komplek perumahan. Di sisi kanan kirinya tak ada tetangga, hanya jalanan sepi yang tak bisa diakses oleh sembarang orang. Apa ya ada rumah seperti ini di tengah kota? Wah, keren. Pak Bian ternyata bukan pengusaha kaleng-kaleng. Cakep, gagah, masih muda, kaya raya. Sempurna banget deh pokoknya. Ungkap Widuri begitu ia turun dari mobil yang menjemputnya. Widuri masih harus mengenakan amsling.
Amsling adalah kain gendongan untuk menopang lengan, tangan yang patah atau terkilir. Biar saya yang bawakan tas kamu, Widuri. Sopir bernama Didan begitu ramah dan sigap menolong Widuri. Terima kasih ya, Pak. Pak Bian memerintahkan saya untuk memperlakukan kamu dengan baik, ucap Didan dengan lirikan mata agak menggoda Widuri. Hah? Sungguh Widuri tidak mengerti dengan maksud perkataan Didan. Bian menyuruh Didan untuk memperlakukan Widuri dengan baik. Apa itu maksudnya? Kita masuk lewat belakang saja ya, di sana tempat para pegawai tinggal. Mari, ajak Didan lalu membimbing Widuri untuk pergi ke belakang bangunan utama. Sambil berjalan, Widuri tak berhenti memperhatikan ke sekitar dan menikmati suasana asri di hunian nyaman itu. Bangunan rumahnya memang tidak terlalu besar, tapi halaman rumahnya sangat luas dan berkonsep alami. Ada beberapa bagian halaman yang beralaskan rumput menghijau dan di tepinya ditumbuhi dengan berbagai macam pohon, bunga, tumbuhan merambat dan berbagai macam tumbuhan aglonema. Benar-benar serasa sangat dekat dengan alam, berada di rumah itu seperti berada di taman indah di tengah hiruk-pikuk perkotaan. Oh iya, Pak. Apa istrinya Pak Bian sedang ada di rumah? Gimana ya cara saya memperkenalkan diri sama beliau? Saya benar-benar gugup karena sungkan, tanya Widuri pada sang sopir. 13. Loh, kamu nggak tahu? Tahu apa? Pak Bian itu duda. Orang-orang bilang beliau adalah duda impian. Tak ada habisnya Widuri berdecak, dia baru tahu kalau ternyata Bian adalah seorang duda. Sungguh di luar prediksinya. Di rumah ini hanya ada Pak Bian dan Deniasa, ada Nunung sama Uti juga, seminggu sekali ada Mang Ayi yang suka ngurusin halaman sama kebun kecil di belakang. Udah deh, nggak ada siapa-siapa lagi, dan ditambah kamu sekarang. Didan menjelaskan siapa-siapa saja penghuni rumah itu. Ternyata tidak selengkap yang Widuri kira. Dalam bayangan Widuri, Bian adalah pria sempurna yang memiliki istri cantik bak bidadari dan seorang putra yang sudah beranjak remaja. Ternyata dugaannya salah. Atau bisa saja nanti kamu yang jadi nyonya di rumah ini, celetuk Didan tiada henti menggoda dan membuat pipi Widuri merona. Ah, Pak Didan. Ngaco ah, Widuri jadi salah tingkah. Loh, itu doa lo. Kamu aminkan saja. Siapa tahu jadi nyata, iya kan? Itu namanya mimpi. Menghayal, Pak. Pak Didan ini ada-ada aja. Bahkan untuk sekedar mengaminkan saja, Widuri merasa tidak pantas. Jika Bian adalah galaksi, maka Widuri hanya bubuk kosmiknya saja. Widuri tak berani berhayal setinggi itu, dia sadar dirinya siapa, diajak untuk menjadi pembantu di rumahnya saja, Widuri merasa sangat bersyukur. Setelah sampai di dalam rumah lewat pintu belakang, Widuri dan Didan langsung tersambung dengan lorong pendek dan sampailah di sebuah dapur yang luas dan nyaman. Itu Nunung sama Uti, tunjuk Didan pada dua orang perempuan parubaya yang menyambut kedatangan Widuri dengan senyum hangat. Oh alah, ini tuh rekan baru kita. Lah, ini mah nggak pantas jadi rekan, pantasnya jadi nyonya saja. Sambut Nunung dengan gurauan yang sama seperti Didan tadi. Nah iya kan. Nunung aja sepemikiran sama saya. Widuri ini pantasnya jadi istri baru Pak Bian, terlalu cantik buat jadi art baru di rumah ini. Widuri tak kuasa menahan rasa saltingnya. Entah kenapa orang-orang berpikir seperti itu. Widuri tak ingin kegeran dan tak ingin juga tinggi hati. Itu hanya jokes receh bapak-bapak dan ibu-ibu. Pikir Widuri. Ayo sini-sini duduk, simpan saja dulu tasnya di sana. Apa kamu mau makan dulu? Atau mau rebahan dulu? Suruh makan dululah, tadi kan Pak Bian bilang kita harus pastikan kalau Widuri istirahat dengan perut yang kenyang. 14. Nah iya, saya langsung siapkan aja makan siang buat kamu ya. Loh, nggak usah repot-repot, Bi. Terima kasih banyak, tapi, saya. Widuri sampai tak mengerti kenapa orang-orang begitu baik kepadanya. Anggap aja kita udah saling kenal lama, Widuri. Ini Uti, dan saya Nunung. Kami udah lebih dari 10 tahun bekerja di sini. Jangan sungkan ya,
kata Nunung lalu menyiapkan piring untuk Widuri. Lagian tadi Pak Bian anti-anti sama kami buat menyambut kamu dengan sebaik mungkin. Tapi kami mah beneran baik kok, nggak disuruh sama Pak Bian pun, kami akan tetap bersikap baik sama kamu. Lanjut Uti sambil menyiapkan minum untuk Widuri. Saya jadi malu, biar nanti saya ambil sendiri, Bi. Gak usah repot-repot disiapin begini. Santai aja, Widuri. Tangan kamu kan masih terluka, selama masa penyembuhan, kami akan membantu dan ikut melayani kamu. Widuri masih ada dalam kondisi tercengang. Sikap orang-orang membuat dirinya merasa diratukan. Padahal Widuri datang sebagai calon art baru. Bian sedang sibuk di kantor, dia baru saja menerima konfirmasi dari sekolah kalau Yasa mendapat hukuman skorsing selama minggu karena kasus tawuran itu. Iya, Pak. Terima kasih. Bian tidak keberatan. Dia sangat sadar diri kalau putranya memang layak untuk dihukum karena perbuatannya. Bian kadang merasa kesal karena tak mampu mendidik anak semata wayangnya dengan baik. Dulu, saat Yasa lahir, dirinya memang masih terlalu muda untuk menjadi seorang ayah. Keriting, ponselnya berdering lagi. Kali ini ada panggilan masuk dari nomor klinik kecantikan. Heavenly Beauty Clinic. Halo selamat siang, apa saya bicara dengan Pak Biantara Perkasa? Iya, benar. Anda telah membuat janji dengan dokter Cindy untuk booking full treatment yang Anda minta di hari kemarin, benar begitu Pak? Ya, benar. Apa jadwalnya sudah ditentukan? Saya minta dalam waktu terdekat ini. Sudah, Pak. Klien akan dijemput besok jam 9 pagi. Bisa dikonfirmasikan sekali lagi, siapa nama klien yang akan bertemu dengan kami besok, Pak? Widuri. Baik, Pak. Besok kami akan menjemput Saudari Widuri ke alamat yang sudah Anda kirimkan kemarin. 15. Oke. Terima kasih atas kepercayaannya ya, Pak. Kami akan memberikan layanan terbaik demi kepuasan Anda. Oke. Baik kalau begitu, maaf sudah mengganggu waktu Anda. Terima kasih. Bian menutup panggilan telepon itu. Tanpa diketahui oleh Widuri, Bian bahkan telah merencanakan sebuah perawatan full seluruh tubuh dari ujung kepala ke ujung kaki untuk Widuri. Tidak jelas apa tujuan Bian sebenarnya. Bian tidak mengatakan rencananya pada siapapun. Aku akan membuatmu menjadi pantas untuk berada di rumahku, Widuri. Ucapnya. Ucapannya sangat ambigu dan benar-benar tak jelas apa maksudnya. Untuk membunuh rasa bosan, Widuri iseng berkeliling di lantai dasar rumah sambil menghafal denah rumah. Berbekal sebuah lap kering di tangan, Widuri mengoptimalkan kekuatan tangan kirinya untuk mencari barang berdebu agar ia tak hanya diam dan berleha-leha saja. Semoga ini akan menjadi tempat bernaung yang nyaman untukku. Tinggal di sini dan bekerja menjadi seorang art jauh lebih baik daripada tinggal di rumah Mas Randy sebagai istri yang tersiksa. Alhamdulillah ya Allah, aku percaya kalau pertolonganmu itu nyata. Kesabaran tak akan mengkhianatiku, selalu ada hikmah di balik tragedi. Ungkap Widuri di dalam hati. Dengan sangat hati-hati ia mengelap sebuah piala dan plakat di rak khusus. Itu adalah beberapa penghargaan untuk Bian yang beberapa kali dinobatkan sebagai pengusaha muda berpengaruh beberapa tahun terakhir ini. Oh, jadi Pak Bian ini pendiri Javas Group. Pencetus situs belanja online yang iklannya seliweran di mana-mana ya. Pantesan aja dia berharisma. Di usia muda udah punya perusahaan besar yang sangat berpengaruh. Widuri membaca satu persatu penghargaan itu. Rasa kagumnya bertambah dan bertambah setiap detiknya. Sosok Biantara Perkasa memang sulit untuk tidak dikagumi. Bi Nunung. Sebuah teriakan keras menggema dari arah tangga, suaranya berkejaran dengan suara derap langkah menuruni tangga itu. Bi, kunci motorku diumpetin di mana? Teriakannya semakin dekat. Widuri bisa merasakannya. Apakah itu Yasa? Anak lelaki yang menyerempetnya beberapa hari yang lalu. Bi, Kung. Kali ini teriakan Yasa terjeda tak kala ia melihat Widuri ada di lantai dasar rumahnya. Yasa masih cukup ingat kalau Widuri adalah korbannya.
Yasa menatap Widuri dengan tatapan ambigu, tapi yang pasti tak ada sedikit pun rasa bersalah yang Yasa tunjukkan terhadap Widuri. 16. Hai, kamu Yasa ya? Sapa Widuri dengan ramal. Ngapain lo di sini? Widuri terbungkam. Anak itu, bukannya merasa bersalah dan meminta maaf, dia malah membalas sapaan Widuri dengan pertanyaan yang tidak sopan. 17. Bian sudah pulang, sedan hitam kesayangan ia parkirkan di halaman rumahnya yang luas itu. Dari halaman, dia melihat menembus ke dinding kaca rumah, tepat di salah satu sudut rumah ada Widuri dan Yasa sedang saling berhadapan.